Shalom hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita limpah dengan ucapan syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi isi hati kita. Bahkan Tuhan sanggup untuk menolong hidup kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kau tak pernah gagal Tuhan, membuat kami menjadi seorang pemenang. Kau tak pernah lalai
menemati janji-Mu, karena berat dan lelah untuk menjagaku. Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber pengharapan, Kau yang satu-satunya yang dapat kami andalkan. Kami percaya Kau Tuhan, Kau Tuhanku yang dahsyat, Kau Tuhanku yang hebat. Kau sanggup membuat semua ini terjadi. Tiada yang mustahil bagimu, mujizat-Mu dinyatakan. Glory haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup mengubahkan segalanya Tuhan. Bagi kami mustahil, tapi bagi Engkau tak ada yang mustahil. Bahkan mujizat-Mu nyata buat setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan buat segala apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak terlepas dari genggaman tangan-Mu Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Kau Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menyertai kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur buat pagi hari ini. Bagaimana kehidupan kita, sudah kita mengalami yang namanya keberhasilan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tema yang luar biasa. Tema yang sama, yaitu bagaimana kita berhasil di masa yang sulit. Bagaimana kita tetap berhasil sekalipun keadaan kita saat ini, hari-hari ini yang begitu susah Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana cara kita, kunci hidup kita tetap diberkati, kunci tetap mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kehidupan kita tetap berhasil di hal-hal yang sulit, berhasil di masa-masa yang sulit. Saya percaya hari-hari yang sulit ini, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh, ketika kita benar-benar berpengharapan kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan tetap diberkati. Bapak Saudara, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan supaya setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita, setiap apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, semuanya berhasil, yaitu berdoa dan bertahan dalam iman. Berdoa dan bertahan dalam iman adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang selalu Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Di dalam tekanan hidup, hanya berdoa dan tetap beriman yang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat usaha kita. Ketika saya mendengar seseorang di mana dia berkata, hari-hari ini sulit mas, hari-hari ini berat, saingan bertambah banyak, tetapi rasanya stuck, rasanya kita tidak ada perubahan. Bapak Ibu Saudara harus ingat, ketika hari ini kita bisa makan, hari ini kita masih sehat, hari ini kita bisa
bekerja, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua hanyalah pemeliharaan Tuhan, Bapak Saudara. Jadi jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita menggerutu atas hidup kita. Kita masih bisa bernafas, itu adalah satu berkat yang luar biasa. Kita masih bisa bertahan dengan iman kita, percaya kepada Tuhan, itu adalah suatu berkat yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jadi untuk melakukan, kita bisa melewati hari-hari yang susah dan kita tetap berhasil. Kuncinya adalah berdoa dan bertahan di dalam iman. Bapak Saudara, mari kita lakukan setiap hari. Ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum kita membuka toko, sebelum kita bekerja, sebelum kita belajar, sebelum kita melayani Tuhan, apapun yang menjadi bagian kita, apapun yang kita kerjakan, mari sama-sama siapkan hati kita. Kita menghadap kepada Tuhan, kita berdoa dengan ucapan syukur dan beriman bahwa hari ini kemenangan ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, kita belajar dengan satu tokoh di mana kita mengerti, kita mengenal bagaimana kehidupan Daniel. Daniel yang luar biasa, bagaimana tantangan hidup yang dihadapi Daniel. Dia harus mengalami namanya berbagai-bagai cobaan yang luar biasa. Bagaimana ketika Daniel datang ke negeri Babel, ketika semua kerajaan, semua penduduknya untuk menyembah berhala, tetapi di situ iman Daniel tetap berharap, Daniel tetap beriman kepada Tuhan, bahkan dia berdoa kepada Tuhan tanpa rasa takut dalam kehidupan Daniel. Padahal Daniel tahu apa yang harus menjadi konsekuensi dia untuk dia tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan. Dia harus masuk ke gua singa, dia harus masuk ke dalam gua yang luar biasa, ada binatang buas, Bapak Saudara. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan bekerja atas Daniel, bahkan singa itu tidak memakan Daniel, bahkan singa itu bisa luluh di pelukan Daniel. Luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Saudara. Mungkin kau saat ini sedang menghadapi berbagai masalah, kau sedang menghadapi berbagai hal yang luar biasa, kau menghadapi singa-singa kehidupan, ekonomimu, kehidupan rumah tanggamu, singa-singa yang sedang mau menerkam hidupmu. Tetapi ingat, ketika kau berani berdoa dan beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh, bertahan dalam imanmu, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu. Nah, seperti di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, Bapak Saudara. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi Bapak Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini dikatakan kau harus bersandar kepada Tuhan sungguh-sungguh, bukan dengan akal pikiran kita sendiri berjalan hidup ini, tetapi Tuhan mau kehidupan kita benar-benar berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita beriman, kita bertahan sekalipun kondisi kita kurang baik-baik saja, tetapi kalau kita berani beriman, bertahan dalam iman kita, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sama seperti Daniel, Bapak Saudara, dia bertahan, dia berani berdoa kepada Tuhan Yesus karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan dia. Apapun konsekuensinya dihadapi, Bapak Saudara. Ayo, pagi hari ini saya mengajak untuk kita semuanya belajar seperti Daniel. Kita benar-benar sungguh-sungguh, kita berani bersikap seperti Daniel, berdoa dan bertahan di dalam iman. Bapak Saudara, ada satu kesaksian bagaimana luar biasanya dari jemaat. Ketika dia bercerita kepada saya, 2 minggu sebelum dia mendapat berkat, 2 minggu itu dia harus mengalami bagaimana proses yang terjadi dalam kehidupan dia. Dia seorang pedagang, dia seorang orang yang berjualan. Nah, ketika 2 minggu dia diproses, bagaimana uang buat usahanya hilang, Bapak Saudara. Bagaimana kehidupannya 2 minggu itu dia harus mengalami yang namanya salah tanggal pesanan, tetapi dia harus menjual semuanya karena yang pesan tidak mau tahu karena tanggalnya salah.
Tetapi dari semuanya itu, dia hanya berdoa, dia hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan yang disembahnya, Tuhan yang sanggup menolong kehidupannya. Dia beriman kepada sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Ketika dia lewat 2 minggu, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Ada satu orderan yang tidak putus Bapak Saudara. Bagaimana dia harus membuat makanan setiap pagi untuk suatu perusahaan. Dan jumlahnya luar biasa banyak. Dan itu berjalan selama 120 hari. Wow, bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tetapi dia berani beriman. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan yang dia sembah. Wah, Tuhan akan berkarya dalam kehidupan dia. Nah Bapak Saudara, ketika engkau berani berdoa dan beriman, maka ayat daripada gereja itu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Yeremia pasal 17 ayat 8. Yeremia pasal 17 ayat ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah Bapak Saudara, kuncinya ada berdoa dan beriman, bertahan dalam iman. Maka firman Tuhan di dalam Yeremia yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kau akan tetap berbuah sekalipun musim kering. Kau akan tetap menghasilkan buah yang lebat, bahkan dikatakan di dalam ayat ke-8 tadi. Mari Bapak Saudara, bila pagi hari ini kita sama-sama membangun kehidupan kita dengan berdoa dan bertahan di dalam iman, supaya Tuhan tetap memberkati kita. Kita tetap berhasil di tahun yang sulit hari-hari ini. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi rema, menjadi semangat di dalam kita menghadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapak Saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.